sekali kepada Bapak karena Bapak bisa menerima kami untuk melakukan wawancara di sini. Baik Bapak, sebelum kami melakukan wawancara, terlebih dahulu kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Yusuf Huda Tergantung sebagai guru BK di SMP Negeri 2. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan selanjutnya saya persilahkan teman Arman untuk Baik, terima kasih atas sempat diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yang pertama, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah ini? Ya, namanya peserta didik ya tentunya itu alat tulis menulis, mungkin silver point, pokoknya perlengkapan untuk kebutuhan mereka di sekolah. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik? Ya, karena itu kan merupakan salah satu kebutuhan utama. Dan guru itu harus tahu bahwa apa yang dipersiapkan siswa itu harus betul-betul paten dan sedia. Sehingga itu semua guru dan peserta didik itu harus dipersiapkan itu alat-alat untuk kebutuhan mereka sendiri. Sama seperti ini, kalau anak ke Uniflor, ke kampus kan harus persiapan apa yang disampaikan di dosen sana, toh ya, kita siapkan seperti itu juga. Ya baik, sekiranya itu pertanyaan itu. Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dipertanyakan, Pak. Iya. Itu kan sudah lumrah dan biasa dilakukan. Iya, hal-hal seperti itu tidak perlu sebenarnya. Tapi menyangkut kebutuhan dalam proses pembelajarannya, maksudnya kebutuhan yang berkaitan dengan dia punya psikologis ke apa Pak? Ada. Yang menyangkut apa psikologis siswa? Iya, yang menyangkut masalah-masalah yang dialami dalam proses pembelajaran. Kira mereka membutuhkan apa saja? Ya, kalau masalah di proses belajar itu kan berarti itu persoalan kan banyak. Ya, memang banyak. Di kelas itu kan mungkin masalah siswa itu kurang tertib, ya tidak fokus belajar, terus bolos, ya kan? Iya. Itu kan masalahnya secara psikologis. Jelas ketika dia tidak kerja tugas, pasti dia secara pribadi dia akan merasa minder, takut, di situ dia mengalami. Apalagi? Baik, pertanyaan ketiga, mengapa kebutuhan peserta didik harus terpenuhi? Kalau kebutuhan peserta didik harus terpenuhi, ya memang itu adalah suatu kewajiban. Ketika kita mau melakukan sesuatu, persiapan seperti itu ya memang harus wajib, itu hukumnya wajib bahwa harus penuhi seperti buku pensil, alat-alat tulis menulis, dan hal-hal yang menyangkut dengan mungkin tentang apa ya, kebutuhan itu ya kalau kita omong tentang kebutuhan itu, kalau masalah siswa itu tentang kebutuhan diri sendiri, misalnya buku pensil tadi, tentang berpakaian tertib, apa semua itu yang diatur oleh sekolah ya wajib untuk dilaksanakan. Iya. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hal-hal yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan peserta didik? Hal-hal yang harus ada. Hal-hal yang harus ada. Ya. Pertanyaan seperti itu ya. Hal-hal yang harus ada sama seperti yang sudah dijawab tadi itu. Ya. Hal-hal apa saja, hal-hal yang harus ada ya. Artinya kewajiban siswa itu kan tentang kebutuhan mereka di kelas ya, itu harus ada. Contohnya kan seperti tadi Bapak omong tadi. Itu kan kebutuhan siswa. Bukan soal tentang HP, itu tidak. Tetapi kalau soal alat tulis menulis, buku, pensil, buku poin, dan perlengkapan mereka untuk melakukan pelaksanaan proses belajar di kelas dengan baik, yaitu kebutuhan itu harus dipenuhi. Yang berikutnya,
Apa saja kebutuhan peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian guru? Kebutuhan peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian guru itu kan ketika siswa itu ada pendampingan ya, pendampingan di kelas, pendampingan luar, itu kan kebutuhan mereka. Mungkin mereka itu ada anak kasus, maka itu pendampingan khusus yang kita lakukan sini. Pendampingan mereka itu kan ketika siswa itu agak rewel, agak rese ya di kelasnya atau dengan temannya, maka butuh pendampingan itu dari guru mata pelajaran. Setelah dari guru mata pelajaran itu berjalan terus dan siswa itu masih tetap juga perilakunya tidak berubah, maka harus dialihkan dari guru mata pelajaran ke guru balik kelasnya. Hal yang sama juga seperti itu. Kalau memang balik kelasnya sudah buat pendampingan beberapa kali tetap perilaku siswa itu tidak berubah, maka ke ruang BK. Kalau sudah masuk ke ruang BK sudah persoalan sudah ada ini ya, artinya di situ akan melakukan peraturan-peraturan yang lebih khusus lagi, lebih ditekankan, digarisbawahi kepada siswa supaya siswa itu tidak terulang lagi hal-hal yang sama yang telah dilakukan yang tidak baik menurut sekolah. Berikutnya, apakah ada resiko kepada guru yang tidak memahami peserta didik? Saya kira soal resiko guru tidak memahami, semua guru pasti memahami. Tidak ada guru yang tidak memahami. Kalau selama pandangan saya di sini sebagai guru BK, pasti guru memahami tentang keadaan siswa. Sehingga ketika dia memahami keadaan situasi siswa seperti itu, dia akan melakukan pendampingan seperti itu. Tidak ada guru yang tidak memahami. Namanya guru itu sudah belajar tentang psikologi jiwa anak itu, apalagi guru kelasnya. Kalau guru BK ya sama saya kira. Semua guru kita harus belajar tentang psikologi siswa itu, ya, supaya kita bisa melakukan sesuatu pendampingan yang baik agar siswa itu bisa berubah. Begitu. Lanjut. Untuk selanjutnya mengenai tantangan ataupun masalah yang dihadapi siswa, Pak. Apa saja yang tantangan atau masalah apa saja yang sering dihadapi oleh peserta didik? Masalah itu kan tergantung. Memang ada banyak masalah di sekolah ya. Di situ kan ada banyak siswa itu kan tidak semua siswa itu mengalami masalah. Jadi ada hal-hal tertentu siswa tergantung dengan pribadi siswa itu sendiri. Kalau siswa itu ada banyak kenakalan sebagai anak pelajar, jelas dia akan mengalami masalah. Tetapi kalau siswa itu dia tidak membuat sesuatu yang merugikan temannya, merugikan sekolah, jelas itu masalah tidak ada. Masalah di mana siswa itu melakukan kesalahan dengan teman di sekolah. Soal masalah siswa ada gitu. Lanjut. Apakah ada solusi terkait permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah ini, baik itu kebutuhan siswa, tantangan yang dihadapi siswa, ataupun masalah-masalah yang sering siswa hadapi? Ya, soal solusinya itu kan pasti ada ya. Pasti ada solusinya ketika ada siswa itu mengalami persoalan-persoalan di sekolah. Misalnya kalau siswa itu tidak tertib, ya, sering datang terlambat, ya solusinya kita harus panggil dia, kita pendampingan terus memberikan pesan-pesan arahan kepada siswa itu supaya dia bisa pahami tentang disiplin itu penting bagi siswa. Nah itu, sehingga masalah itu yang dihadapi dia akan berjalan dengan baik dan normal, dia tidak terlambat lagi. Itu solusinya. Guru panggil siswa terus menanyakan persoalan apa sampai terlambat,
di rumahnya kerja terlalu banyak kah, atau ibu atau orang tua terlalu kasih tugas terlalu beban berat sehingga dia itu sering terlambat. Itu contoh hal kecil ya. Nah, itu tentang terlambat, tidak disiplin. Kemudian masalah tentang berpakaian misalnya. Di sini kita punya itu berpakaian itu ada tiga jenis, misalnya pakaian seragam nasional, pramuka, motis, sama bude. 4 bahkan 5 sampai dengan olahraga. Ketika anak itu pada hari-hari tertentu harus berpakaian itu, malah dia tidak pakai, itu kan jadi masalah juga. Nah, solusinya kita panggil, kenapa sampai ini tidak dikenakan seperti ini? Kadang anak jawab bilang belum beli, belum diadakan, belum datangkan. Lalu kita cerita terus, kenapa sampai tidak seperti ini? Lalu kan jawaban anak yang orang tua mungkin uang belum ada, mungkin ekonominya tidak terlalu bagus, mana dia mau butuh keluarga atau dia mau ini seperti itu. Tetapi sekolah tetap tuntut supaya anak harus wajib melakukan, mengenakan itu. Ya. Seperti itu anak. Apalagi sudah selesai.